Sebuah kejadian yang aneh tentang penemuan mayat yang sudah membusuk di dalam tong air membuat warga yang menggunakan air itu trauma. Penemuan itu sempat menggemparkan warga karena mayat tersebut sudah membusuk setelah salah satu keluarga mengkonsumsi air busuk itu, namun merasa ada yang aneh dengan air yang mereka konsumsi. Air semakin hari semakin menyengat, berbusa dan berlendir. Namun setelah diperiksa, ternyata air yang mereka gunakan selama ini adalah air mayat. Atas kejadian itu, keluarga tersebut merasa trauma. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Mari kita bahas di Beda Alam. Warga Pondok Jengkol di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemirsa, digegerkan dengan penemuan mayat membusuk di dalam toren milik salah satu warga. Pihak kepolisian dibantu oleh BPBD Kota Tangerang Selatan mengevakuasi jasad korban. Di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana ditemukan sebuah jasad di dalam tong air. Yang mengerikannya, air di dalam tong itu rupanya digunakan kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk beberapa rumah. Singkat cerita, Sabtu malam di tanggal 18 Mei 2024, sudah hampir pukul 12 malam, terdengar keributan di atas lantai di sebuah komplek yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Keributan didengar oleh Pak Yogi, suara yang berasal dari luar rumahnya dan ada di bagian atas, tempat yang harusnya digunakan oleh Pak Yogi untuk meletakkan dua buah tong air. Awalnya ia berpikir tetangganya Pak Sutrisno mungkin sedang cekcok dengan istrinya, dan untuk memastikan apa yang terjadi, Pak Yogi akhirnya keluar dan pergi ke rumah Pak Sutrisno. Ketika sampai yang ada hanyalah sang anak, Pak Yogi pun menanyakan keberadaan sang ayah. Ketika pulang dari badminton, sang anak pun menceritakan keributan yang sempat terdengar. Namun Pak Sutrisno tak berpikir macam-macam, hanya menduga mungkin saja ulah dari musang atau kucing yang kerap kali berkeliaran di sekitar komplek. Namun beberapa hari berlalu, di tanggal 26 Mei 2024, istri dari Sutrisno mengeluh air yang berbau tak sedap, keruh dan juga berbusa. Air yang ditampung di toran diletakkan di lantai atas. Mereka menggunakannya untuk mandi, gosok gigi, mencuci, dan juga berwudu. Sang istri pun meminta Sutrisno untuk menguras air tersebut. Namun Sutrisno menolaknya lantaran tong itu belum lama ia bersihkan. Lalu kondisi air semakin berbau tak sedap. Hal yang sama juga dialami oleh dua kos-kosan lainnya yang ternyata juga menggunakan air dari sumber yang sama. Dikhawatirkan ada bangkai hewan yang mati di dalam air itu. Akhirnya di tanggal 27 Mei 2024, Sutrisno bersama ayah mertuanya yang berumur 60 tahun berniat mengecek toren itu. Lalu ketika sampai di sekitar tong, ada banyak lalat hijau yang berterbangan. Awalnya Sutrisno mengira ada bangkai cicak di dalamnya. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika penutup toren terbuka. Ada sesuatu yang mengambang sangat besar seukuran bantal. Sutrisno yang terheran lantas meminta ayah mertua untuk ikut mengangkat. Namun penemuan itu membuat mereka jadi shock lantaran air yang mereka gunakan ternyata sudah tercemar dengan mayat yang ada di dalam tong. Jika benar keributan di malam minggu itu adalah hari di mana orang tersebut masuk, maka berarti sudah 1 minggu mayat yang ada di dalam tong itu. Singkat cerita, proses evakuasi pun berlangsung sangat dramatis. Letak toren yang cukup tinggi juga sangat sempit, membuat polisi dan petugas kewalahan. Ia harus memotong besi dan juga memotong tong itu karena kondisi tubuh dari mayat sudah membengkak. Setelah upaya kurang lebih 3,5 jam, akhirnya jenazah bisa dikeluarkan dan kemudian dibawa ke rumah sakit Polri. Namun identifikasi terbantu karena kerabat yang melapor, yang mengaku sebagai sang kakak dan mengenali jenazah di toren itu adalah adiknya. Ia sangat yakin
karena ada sebuah tato di punggung sebelah kanan. Jenazah tersebut bernama Devi Karnavan. Meski demikian, untuk kepentingan penyelidikan, polisi masih menahan jenazah untuk kepentingan uji forensik. Namun, dari hasil otopsi polisi tak menemukan ada bekas luka sedikit pun. Devi yang juga negatif alkohol. Namun ketika diperiksa narkotika, polisi menemukan kandungan obat-obatan terlarang yang ada di tubuhnya. Singkat cerita, faktanya ternyata Devi memanglah buronan polisi. Devi ternyata adalah bagian dari kelompok pengedar obat-obatan terlarang yang terkoneksi dengan jaringan di lembaga pemasyarakatan. Namun setelah polisi menyelidiki kejadian, Devi kemungkinan masuk toreng itu demi menghindari penyergapan dari polisi. Semua dimulai dari seorang bandar berinisial P menyuruh seorang dengan inisial A untuk mengambil obat-obatan itu di orang yang tak kenal sebanyak 50 gram. Kemudian mengantarkannya kepada Devi yang sudah menunggu di sebuah rumah kosong. Namun aksi yang mereka lakukan sudah tercium oleh polisi. Polisi keesokan harinya bergerak untuk menyergap mereka. Kebetulan kala itu ketiganya usai berpesta obat-obatan. Sayangnya dalam penyergapan itu polisi hanya berhasil menangkap A. Sementara Devi dan P, sang bandar, kabur terlebih dahulu. Tak jelas bagaimana Devi bisa menemukan tong milik Pak Sutrisno. Pasalnya, tong itu diletakkan di tempat yang sangat sulit untuk diakses. Kemungkinan masih dalam pengaruh obat-obatan. Devi masuk toreng itu dengan tujuan untuk bersembunyi. Singkat cerita, di dalam persembunyiannya, entah bagaimana tong itu bisa tertutup rapat. Karena air mulai berkurang, pompa otomatis kembali mengisinya, lalu menenggelamkan Devi yang ada di dalamnya. Tong itu berukuran 800 liter. Sudah pasti Devi tak akan bisa berdiri sempurna, karena tinggi tong itu hanya seukuran dada orang dewasa. Menurut polisi, di awal ketika Devi masuk ke dalam tong itu, kemungkinan ia masih hidup. Polisi pun belum bisa memastikan. Setelah beberapa lama, Devi akhirnya meninggal, yang masih mengganjal dalam benak orang. Bagaimana cara Devi menutup tong itu, sedangkan penutup tak memiliki pegangan untuk diputar dari dalam. Lalu, pasca kejadian itu, beberapa pihak mengkhawatirkan kondisi keluarga Sutrisno dan juga keluarga yang menggunakan air tersebut. Seorang dokter spesialis penyakit dalam, Stephen Sumatri, menyarankan para pengguna air untuk datang ke rumah sakit dan memeriksa kesehatan mereka. Air yang sudah tercemar oleh mayat sudah pasti akan mengandung bakteri dan juga racun, sehingga disarankan untuk memeriksanya ke dokter. Namun, Sutrisno juga sudah memikirkan hal tersebut. Bahkan, semua instalasi yang akan diganti, termasuk pipa dan juga bak mandi, untuk menghilangkan trauma dari apa yang mereka lihat. Sutrisno dalam beberapa hari memilih untuk beristirahat malam di rumah mertuanya. Dan itulah akhir dari penemuan mayat di dalam tong, yang merupakan adalah seorang buronan. Dan kejadian itu terkait dengan penyergapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.